Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Langsung ke soalnya. Ini ada kubus, rusuknya itu 2 akar 3. P terletak pada BC, Q terletak pada FG. P sama Q. BP sama dengan FQ. Nah, itu 2 jarak H ke APQI. Oke, kita bisa gambar dulu ya APQI. A ke P, P ke Q, Q ke E. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi jarak H ke APQE itu sama dengan jarak H ke QE. Karena ini udah dalam satu bidang. Kalau kita gambar atasnya ya, di atasnya itu nah kurang lebih seperti ini. Terus ini ada E, F, G, H. Terus ini ada titik Q. Kita hubungkan E ke Q. Nah, kita dapat segitiga EQH seperti ini. Jadi nanti sama dengan jarak H ke EQ ya. Jadi nanti jarak itu harus tegak lurus. Kita gambar H ke EQ. Nah, ini tegak lurus. Ini jaraknya, misalkan kita kasih T. Oke, terus kita masukkan ya ukurannya. Tadi itu EF-nya itu 2 akar 3. Terus EH sama ya, 2 akar 3. Jadi ini tuh FQ. FQ itu sama dengan 2. Jadi EQ bisa kita cari pakai Pythagoras ya. Ini EQ sama dengan akar 2 dikuadratin 4 ditambah 2 akar 3 dikuadratin 12 ditambah 4 jadi akar 16. Akar 16 itu 4. Jadi nanti pakai perbandingan luas segitiga. Setengah kalau alasnya itu EH, maka ini tingginya itu Q ke Q aksen. Nah, ini Q aksennya di sini, Q aksen. Q aksen sama dengan setengah. Kalau alasnya itu EQ, nah ini tingginya itu yang dicari ya, T-nya. Sampai sini. Ini setengahnya itu bisa dicoret. EH itu 2 akar 3. Terus Q aksen itu sama dengan EF, kan sejajar kan, sama dengan HG juga. Jadi 2 akar 3 juga. EQ-nya 4, ini dikali T. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. 4 itu 2 dikali 2. Jadi akar 3 dikali akar 3, ini 3. Jadi jaraknya itu 3. Jawabannya yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui kubus rusuknya 2 akar 3. Yang ditanyakan itu jarak H ke APQE. Jadi ini sama dengan jarak H ke QE. Jadi kita gambar atapnya. Atap dari kubus itu EFGH. EFGH. EF-nya itu 2 akar 3. F ke Q ini 2. Jadi EQ-nya itu pakai Pythagoras didapat 4. Terus EH-nya 2 akar 3. Terus Q ke Q aksen. Nah, ini kalau segitiga EQH ini tingginya ya, Q ke Q aksen. Jadi nanti itu untuk mencari jarak H ke EQ, jadi jarak itu H kita tarik ke EQ, ini harus tegak lurus nih.
Nah, ini yang ditanyakan. Pakai perbandingan luas, jadi setengah. Kalau alasnya EH, maka tingginya adalah Q aksen. Setengah kalau alasnya itu EQ, maka tingginya adalah ini ya, kita kasih simbol tanda tanya aja. Sampai sini bisa kita coret setengahnya. EH itu 2 akar 3, terus Q aksen itu sama dengan EF, sama dengan HG juga karena ini sejajar. 2 akar 3, EQ nya 4 dikali yang tingginya. Oke, sampai sini tuh ada yang bisa dicoret. 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Jadi ini tinggal akar 3 dikali akar 3. Jadi tingginya itu sama dengan 3. Jadi jawabannya yang B. Diketahui kubus theta adalah sudut antara bidang ACF dan bidang ACGE. Jadi yang mewakili ACF nanti adalah F ke tengah-tengah AC. Kurang lebih seperti ini. Terus yang mewakili ACGE nanti itu ini tengah-tengah AC, kita tarik garis lurus ya ke tengah-tengah EG. Nah, ini kita dapat sudutnya. Oke. Maka berlaku, nah kita cari sin konstan nanti yang memenuhi ya. Jadi ini tuh udah, kalau kita gambar misalkan ini O, ini X, udah siku-siku di X, ini kita hubungkan. Jadi kita dapat sebuah segitiga OXF. Nah, kurang lebih seperti ini. OXF, sudutnya itu di O. Terus misalkan ini kita kasih rusuk, yang mudah itu rusuknya itu 2. Jadi panjangnya 2, lebar 2, tingginya 2. OX itu 2. Kalau HF itu 2 akar 2. Kalau setengahnya XF itu jadi akar 2 saja. Terus FO, nah itu ini A per 2 akar 2 ya. Jadi A per 2 akar 6. Jadi ini akar 6. Nah, sampai sini kalau kita cari sin itu sama dengan depan per miring. Depannya itu akar 2 dibagi akar 6. Jadi ini sama dengan 1 per akar 3. Jadi sinnya itu 1/3 akar 3. Ternyata tidak ada. Terus kalau cos itu samping per miring. Sampingnya itu 2, miringnya akar 6. Jadi ini kalau dirasionalin, jadi dikali akar 6 dikali akar 6. Jadi nanti dapat 1/3 akar 6. Ini tidak ada juga. Terus kita cari tan ya. Tan itu depan per samping. Nah, depannya itu akar 2 dibagi dengan sampingnya itu 2. Jadi ini setengah akar 2. Oke, ternyata memenuhi. Jadi jawabannya yang C. Kubus diketahui CP dibanding PG sama dengan 2/5. Jadi ini tuh rusuknya kita kasih 7 saja. 7, 7. Terus lebarnya 7 juga. Perbandingan luas permukaan. Jadi kalau ini dibelah ya, dibelah dengan pembelahnya itu PBD, nanti perbandingan luas permukaan karton berapa. Jadi kalau untuk membuat kubus itu cuman butuh 4 sisi ya. Jadi kita lihat luasnya saja. Jadi yang pertama itu luas yang kecil itu luas BCD. Kalau luas BCD itu setengah, alasnya 7, tingginya 7 segitiganya. Terus BCP itu setengah, alasnya 7, tingginya 2. Terus kalau DCP itu setengah,
alasnya 7, tingginya 2. Jadi ini tuh kalau setengah sama 7-nya dikeluarin, jadi nanti masih dikali 7 tambah 2 tambah 4. Jadi ini sama dengan setengah kali 7 dikali 11. Terus kalau luas yang besar, jadi kalau semuanya itu kan kubus ada 6 sisi ya. Jadi 6 sisinya itu luasnya 7 dikali 7. Nah ini dikurangi yang kecil. Yang kecil itu setengah dikali 7 dikali 11. Nah ini tuh perbandingan luas ya. Jadi kita bagikan saja. Yang kecil dibagi yang besar. Ini ada angka 7, 7-nya itu bisa dicoret. Terus ini tuh ada angka setengah, jadi kalau setengah itu nanti bisa dikali 2 per 2. Karena 2 per 2 kan 1 kan. Jadi yang atas itu setengah dikali 11 dikali 2, jadi hasilnya 11. Yang bawah 6 dikali 7, 42 dikali 2, jadi 84. Dikurangi setengah dikali 11 dikali 2, jadi hasilnya adalah 11. Jadi ini 11 per 84 dikurangi 11 itu 73. Jadi ini jawabannya yang B. Ini besar dibanding kecil kalau yang ini. Diketahui kubus rusuknya itu A akar 2, jarak H ke DEG. Jadi yang mewakili DEG itu D ke tengah-tengah EG, atau ini X ya, tengah-tengah EG. Jadi ini tuh kalau kita buat irisannya itu di BFH. Nah ini tuh udah didapatkan F, kita buat garis bantu F ke tengah-tengah DB. Nah seperti ini. Jadi ini tuh udah tegak lurus ya. Ini HB itu udah tegak lurus sama DX juga. Jadi ini udah membagi 3 sama panjang. Jadi jaraknya itu H ke DX. Ini yang ditanyakan nih. Nah ini pakai tanda tanya ya, kita kasih simbol tanda tanya. Jadi jaraknya itu kita kasih simbol tanda tanya sama dengan sepertiga HB. HB itu diagonal ruang, jadi sepertiga diagonal ruang itu A akar 3. Sepertiga A nya itu A akar 2 dikali akar 3 lagi. Jadi ini sepertiga A akar 6. Jadi kita lihat jawabannya, ini jawabannya itu yang B, A per 3 akar 6.